Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi teman-teman ya. Jadi saya ada di pelayaran Bahari Mas. Itu tongkang yang masih terbungkus ya. Di video sebelumnya sudah saya tunjukkan. Dia ada pekerjaan coating, tapi belum selesai, makanya bungkusnya belum dibuka. Nah, ini metode pembangunan yang ada di sini, metode section. Jadi kalau di tempat kemarin itu metodenya blok dan dengan dibangun dengan tengkurep ya. Kalau ini nanti ini tulang-tulangnya masih di sini ya. Nah ini tulang-tulangnya dilas jadi dulu, baru nanti dirakit satu-satu. Ini metode section namanya. Nanti saya tunjukkan video lengkapnya. Ini baru ini. Nah, di video kali ini saya ingin membahas masalah kilaying. Karena kalau ini sudah jadi semua, nah ini tulang-tulang ini, siku-siku, kemudian di sini ada floor, dan ini ada ball head, ini sudah ready semua untuk diinstal, maka kita akan melakukan pekerjaan yang namanya kilaying. Sambil kita duduk di sini, saya mau bicara mengenai kilaying ya. Jadi di dalam pembangunan kapal itu ada satu tahapan namanya peletakan lunas atau kilaying. Sesuai namanya, kilaying kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu peletakan lunas, dan itu adalah kegiatan seremonial di mana sebagai penanda bahwa pembangunan kapal telah dimulai. Mungkin pada zaman dahulu ketika kapal itu masih dianggap sebagai barang yang sangat mewah dan hanya orang-orang tertentu saja yang mungkin sampai sekarang juga orang-orang tertentu, tapi tertentunya sekarang ini sudah banyak sekali. Banyak rekan-rekan pengusaha muda-muda itu sudah bisa bikin kapal. Nah, sejarah kilaying itu dilakukan pada waktu itu pembangunan kapal tidak semasif akhir-akhir ini ya. Jadi mungkin dalam satu wilayah itu hanya satu atau dua orang saja yang bisa membangun kapal, sehingga peletakan lunasnya atau kilayingnya itu dirayakan, ada semacam seremonial, dan itu dihadiri oleh pemilik kapal, kemudian desainer, klasifikasi mungkin kalau sudah ada, kemudian otoritas, lalu pejabat-pejabat setempat mungkin diundang untuk melaksanakan kegiatan kilaying itu. Begitu juga sekarang, misalnya ada pembangunan kapal punya pemerintah misalnya yang gede dengan ukuran 5.000, 3.000 sampai 5.000 GT, itu peletakan lunasnya juga dilakukan secara resmi, secara seremonial. Artinya ada perayaan, bukan perayaan ya, gimana ya? Jadi ada acara lah, seremoni, bahwa dihadiri pejabat-pejabat, kemudian pemilik kapal, desainer, direktur perusahaan, semuanya datang. Dan itu nanti akan dibuatkan berita acara peletakan lunas, yang mana berita acara peletakan lunas itu nanti akan dipakai sebagai dasar penentuan tahun pembangunan kapal. Nah, di sini saya perlu jelaskan lebih detail ya, bahwa tahun pembangunan kapal di sini, kalau di surat-surat perhubungan itu di tahun pembangunannya itu ditulis tahun kilaying, tahun dan bulan dilaksanakan peletakan lunas. Tapi kalau untuk klasifikasi itu ditulis tahun pembangunannya itu tahun delivery. Makanya di sini kami suka berdebat ya. Jadi menentukan kapal ini umurnya berapa tahun gitu. Karena kadang-kadang penyewa itu mensyaratkan bahwa kapal yang disewakan tidak boleh lebih dari 20 tahun. Nah, sehingga kami kerepotan menentukan umur kapal itu. Kalau mengacu ke surat sah bandar atau surat perhubungan, itu kapal dihitung mulai kilaying. Sedangkan dari kelas itu kapal selalu tahun pembangunannya itu dihitung dari tahun delivery. Itu akan menjadi masalah ketika kapalnya dibangun dalam waktu lebih dari 2 tahun atau bahkan 3 tahun. Dan itu di perusahaan ini biasanya sampai 2 tahun atau 3 tahun yang lalu-lalu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini semua bukaannya itu berbentuk bulat. Nah, begitu juga dengan skalop. Skalopnya yang penembusan siku, dia harus di round seperti ini ya. Tidak boleh nyiku-nyiku. Nah, seperti ini. Semuanya. Nah, ini.
harus ada roundnya atau ini, sehingga tidak terjadi crack atau retak. Dan selanjutnya mengenai keel laying sendiri, jadi ini ya, keel laying, keel adalah lunas, laying adalah diletakkan ya, atau dibeber lah, seperti itu. Nah, kegiatan keel laying atau peletakan lunas ini tidak sesederhana seperti namanya. Jadi misalnya ini kapal baja ya, saya ambil contoh kapal baja. Keelnya kapal baja adalah plat yang paling bawah. Nah, ketika saya sudah mulai meletakkan di building board itu satu lembar plat untuk keel, itu belum bisa dikatakan sebagai kegiatan keel laying. Ya. Namun ada batasan kegiatan kita dalam memulai pembangunan kapal ini bisa dikatakan keel laying itu ketika sudah mencapai 1% dari lightship. Ketika kita mendesain kapal dengan berat 100 ton, ketika plat terpasang di kapal itu sudah 1 ton, itu bisa dianggap sebagai lightship. Atau 50 ton. Jadi untuk kapal gede, untuk kapal yang di atas 1000 ton lightshipnya itu patokannya yaitu 50 ton. Tapi untuk kapal-kapal kecil gini, kalau untuk mengejar 50 ton itu ya beratnya aja cuma 60 ton, masa nunggu 50 ton baru keel laying. Makanya dikasih batasan 1% dari lightship gitu. Nah, untuk keel laying sendiri, karena akhir-akhir ini sudah pembangunan kapal sudah sangat masif dan semua orang sudah bisa membangun kapal kalau punya uang ya. Artinya bukan barang yang sangat mewah sekali. Makanya biasanya akhir-akhir ini kegiatan keel laying itu bukan terabaikan ya, cuma kegiatan seremonialnya tidak ada, tapi berita acara peletakan lunasnya itu tetap harus dibikin. Jadi perusahaan galangan kapal ketika membangun kapal dia harus ingat tanggal keel layingnya itu tanggal berapa, karena nanti akan diminta oleh otoritas marine surveyor dan juga surveyor kelas dari biro klasifikasi yang ada di Indonesia misalnya. Jadi itu adalah keel laying, dan berita acara peletakan lunas atau berita acara keel laying itu tadi nantinya akan dipakai untuk lampiran-lampiran pengurusan dokumen-dokumen di kapal. Dokumen-dokumen kapal ini surat ukur, surat laut, sertifikat kelas, itu semuanya akan memerlukan berita acara peletakan lunas. Oke, jadi mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi ini masih dibikin sekat-sekatnya dan juga tulang-tulangnya seperti teman-teman lihat di kanan kiri saya ini. Nanti pada saat keel laying akan saya buat videonya. Oke, itu saja video kali ini untuk masalah keel laying ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau masih bingung apa itu keel laying dan untuk apa, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa jadi wartawan. Wartawati.